dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Malam hari ini kembali Tuhan bawa kita di dalam rumah Tuhan. Kita berhimpun untuk memuliakan nama Tuhan, menikmati hadiratnya malam hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Hari demi hari kami sudah lewati, dan kami boleh melihat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati di sepanjang hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami datang di dalam rumah-Mu Tuhan. Ini hidup kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa pada mezbah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga pujian sembah yang akan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, ibadah yang akan kami lakukan malam hari ini, sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkarya di tengah ibadah kami, melawat semua kami umat-umat-Mu. Berkaryalah Tuhan, lawat semua kami. Sungguh-sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan suasana surgawi di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hanya bagi nama Tuhan segala kemuliaan, kejayaan, pengagungan. Amin. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memasyurkan namanya di dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa di dalam hadirat-Mu. Engkau tenang Tuhan, putih kita di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam hidup ini. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan.
meninggikan namamu Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan,
Tuhan. Kejayaan Bagi Engkau segala pujian, kejayaan. berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, berkuasa diam dalam gereja kami, kota kami, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Yesus Tuhan kami, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan di dalam hidup ini. Malam hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menaikkan pujian kami, sembah kami kepada Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, siap melawat dan memberkati dalam ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak untuk Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, selamat malam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan bagi saya dan saudara membuat kita berkumpul satu sama lain dengan tubuh keberkatan. Amin saudara. Untuk itu mari katakan sebelah kiri kananmu, Yesus baik. Haleluya. Berikan salam, berikan senyum yang penuh sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk
berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, mari bertepuk tangan. Haleluya. Yesus Tuhan Juru Selamat di dalam hidup ini. Amin saudara. Saudara percaya itu? Haleluya. Mari kita masih mau memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang perkasa dan dahsyat di dalam hidup ini. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan
Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa di dalam hidup ini. Amin. Untuk itu saudara, mari hari demi hari yang kita lewati, yang kita jalani di dalam hidup, tetap berharap penuh, tetap andalkan Tuhan di dalam segala perkara di dalam hidup ini. Sebab Yesus Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan di dalam hidup ini. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang kuandalkan di dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanmu di dalammu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan iman katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kepadamu, ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalammu. Lagi katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Haleluya. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu benar.
hidup kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami tidak Tuhan mengandalkan siapapun dalam hidup kami, karena kami sadar, kami tahu Tuhan, bahwa sedetik pun jua kami hidup di dunia ini semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau adakan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan berdiri di tempat ini boleh membentangkan kebenaran firman-Mu seturut mau dan kehendak-Mu. Kami Tuhan para jemaat-Mu, kami membuka diri kami untuk mendengarkan, untuk ditegur Tuhan, untuk lebih lagi menjadi seturut mau dan kehendak-Mu. Berkaryalah Tuhan di dalam tiap-tiap pribadi kami, sebab kami siap duduk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Malam ini didominasi oleh orang-orang muda. Kalau tadi siang orang-orang tua. Haleluya. Orang muda tidak seperti itu. Tadi malam saya sudah menyampaikan firman. Orang muda itu kuat. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mama. Hari ini kali yang kedua. Satu hari ini saya ambil bagian dalam pelayanan. Kalau 2 kali yang sudah lalu saya datang, saya minta cuma 1 kali melayani. Kali ini terima kasih Mama. Kamar saya. Haleluya. Malam ini rindu sekali jumpa dengan saya. Terima kasih bisa bertemu. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba kita buka dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-62. Yesaya pasal 62 ayat pertama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama, dan alangkah indahnya kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Saya hitung sampai 3. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat ayat ini, saya hitung sampai 3. Yesaya pasal 62 ayatnya yang ke-pertama. 1, 2, 3. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem
aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Katakan amin. Haleluya, silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Latar belakang dari kitab Yesaya adalah sebuah kisah, sebuah cerita mengenai tentang orang-orang Israel yang kerinduan mereka, kesukaan mereka tidak pernah berdiam diri, selalu dan selalu berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka sudah sangat mengerti tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan ketika mereka ada di padang gurun, mereka mengalami berbagai macam masalah, pergumulan, kesulitan di dalam perjalanan mereka hendak menuju ke tanah perjanjian yang Allah sudah janjikan. Dan disitulah Allah menampakkan diri di sebuah gunung yang namanya Gunung Sion. Ketika Musa naik ke atas Gunung Sion dan orang-orang Israel mereka menunggu Musa, mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan di atas Gunung Sion. Sehingga pada saat mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, mereka mengingat akan hal itu. Dan mereka menjadikan Yerusalem menjadi kota Sion, menjadi kota penyembahan kepada Allah yang hidup, yang sudah mereka lihat, mereka alami, mereka rasakan di dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga dalam ayat ini mengatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Saya katakan, wah luar biasa. Kalau ikut Tuhan, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau berjalan dipimpin oleh Tuhan, maka kita tidak akan berdiam diri, tetapi kita akan selalu berusaha mencari dan menemukan Yesus sampai dia bersinar seperti suluh. Itulah karakter orang-orang percaya, karakter anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tidak akan pernah merasa jenuh, tidak akan pernah merasa lelah, tetapi akan selalu berusaha untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Haleluya. Jadi memang tadi saya katakan nama Sion adalah gunung yang pernah Musa ada di puncaknya dan bertemu dengan Tuhan, dan kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Tetapi di kemudian hari berubah. Orang Israel sudah tinggal di Yerusalem dengan aman dan damai, dan mereka menjadikan Yerusalem sebagai sebuah kota yang disebut kota Sion, tempat kehadiran Allah, tempat
tempat mereka bertemu dengan Allah untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Gunung Sion, mereka mengingat kembali atas kehadiran Allah dalam setiap ibadah, maka mereka tidak akan merasa tenang. Mereka akan selalu mencari dan menemukan Tuhan. Jemaat GPDI Bukit Hermon, puji Tuhan, malam hari ini saya katakan, wah, sudah terlalu banyak anak muda dibanding dari tahun 1996 saya ada di sini. Haleluya. Itu bukan karena mereka datang karena melihat bahwa di sana banyak orang yang hadir untuk beribadah. Tidak, tetapi oleh karena sudah mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya, sehingga tidak berdiam diri, berusaha untuk mencari kebenaran yang bersinar dan keselamatan yang menyala seperti suluh. Haleluya. Di sini kita melihat ada kisahnya tentang cerita ini dalam Mazmur 48 ayat 1 dan 2. Coba kita kaitkan supaya kita bisa tahu tentang keberadaan orang-orang yang suka mencari Tuhan, tidak pernah berhenti untuk menikmati, mengalami, merasakan kasih Tuhan. Coba kita lihat di sini mereka berkumpul untuk memuji kebesaran Allah. Mazmur 48 ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua dikatakan begini, nyanyian siara Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Memang waktu itu tempat mereka beribadah ada di sebelah utara kota itu. Jadi mereka berhimpun bersukacita walaupun jauh, karena beberapa suku dari ke-12 suku orang Israel itu mereka saling berjauhan. Tetapi kalau mereka mau untuk memuliakan, mengagungkan kebesaran Tuhan, mereka harus ada di Gunung Sion, yaitu kota Allah, kota tempat kehadiran Tuhan, untuk memberkati mereka, untuk menolong mereka, untuk memberikan jalan keluar kepada mereka pada saat mereka tidak berdaya. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka memuliakan nama Tuhan, tidak berdiam diri, tetapi selalu mencari sampai cahaya itu makin terang seperti suluh. Kita memang belum sampai ke sana, tetapi kita sedang berusaha, kita sedang berjuang, kita sedang maju. Bisa bilang amin? Kita sedang berjalan mencari tahu di mana letaknya keselamatan itu. Kita tidak berdiam diri. Bahkan dalam ayat yang lain, Mazmur 125. Saya kaitkan dulu ayat-ayat itu. Mazmur 125 ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua.
Itu nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu. Ternyata orang-orang percaya, ternyata saya dan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dikategorikan gunung Sion. Karena gunung Sion adalah hidup saya, maka Allah akan hadir di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Allah hadir. Saya tidak tahu berapa banyak maksudnya yang mengalami kehadiran Allah di gunung Sion. Saya tidak tahu, tetapi firman Tuhan membuktikan bahwa ternyata ketika kita tidak tenang, maka akan hadir Allah di gunung Sion, yaitu hidup kita. Dan dalam Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem itu, demikianlah Tuhan apa? Saya ulang, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak pernah setengah-setengah bersama-sama dengan kita. Tuhan selamanya, bahkan sampai akhir hidup kita sekalipun, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Karena kita adalah gunung Sionnya Tuhan. Coba berkata kepada Tuhan, saya gunung Sion Tuhan. Haleluya. Bangga ya, gunung Sion yang adalah alam, tetapi Allah bisa menjadi gunung Sion hidup kita, yang tempat kediaman Tuhan, untuk bertahta, untuk bernaung, untuk berdiam di dalam hidup kita. Akankah kita berdiam diri? Akankah kita tenang saja? Akan kita aman-aman saja? Supaya tidak membangkitkan gairah kita untuk bersukacita bahwa ternyata hidupku adalah sangat istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi sebenarnya sudah terlalu banyak Tuhan melakukan bagi kita hal-hal yang besar. Coba saya suruh saudara tarik nafas dan buang. Itu oksigen yang sangat gratis, tidak kita bayar. Tetapi kalau kita sakit, kita masuk rumah sakit, oksigen yang disiapkan oleh rumah sakit itu saya tahu bahwa itu mahal sekali. Itu satu tabung, itu saya tidak tahu berapa harganya. Tapi kita mampu untuk membeli supaya menambah oksigen dalam hidup kita agar kita bisa bertambah oksigen. Tapi yang Tuhan kasih kepada kita itu jauh lebih besar, tidak terukur. Selalu kita tarik, kita buang racun, kita tarik, kita buang racun keluar dari tubuh kita, kita sehat. Haleluya. Pekerjaan kita sebatas kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan dan Tuhan berikan. Haleluya. Anak saya mau calon masuk tentara, tetapi harus siapkan uang 250 juta, akhirnya batal. Anak saya batal. Saya bilang, papa tidak ada uang nak.
Haleluya. Mahal. 250 juta. Akhirnya baru-baru dia punya adik sepupu. Adik dari istri saya. Anaknya mendaftar masuk tentara di kota Palu. Dan dia harus bayar 225 juta. Yang sebenarnya 250 juta. Tapi karena tawar menawar turun 25 juta. Saya bilang, oh begitu ya. Saya tidak tahu jemaat di sini alami atau tidak. Haleluya. Padahal katanya gratis. Ya. Di dunia ini tidak ada gratis. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengambil alih, maka akan semuanya gratis. Coba berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita jangan menganggap remeh Tuhan itu seperti manusia, tetapi Dia melakukan hal-hal yang besar kepada kita. Tuhan itu hebat. Tapi Tuhan Dia mau jangan berdiam diri. Biarlah kita akan melihat campur tangannya sampai bercahaya. Pekerjaan dia berikan kepada kita. Kebutuhan kita setiap hari Dia cukupkan. Kita nikmati karena Dia kan pemimpin, penolong yang setia, selalu melindungi, menyertai kita. Kita kan orang-orang yang sudah menjadi bagiannya Tuhan. Kita adalah gunung-gunung Sion, tempat Tuhan hadir, tempat Tuhan tinggal, dan kita hanya menyampaikan saja. Mungkin kalau seperti manusia, aduh komandan, saya lapor, ini. Ada Bapak pendeta ketua kamar saya, dia tahu persis kelakuan saya dulu. Haleluya. Kami waktu sekolah pendeta, memang saya penurut, tapi ada satu kelakuan, suka keluar malam cari makan. Saya dimengerah, kau ini nanti pimpinan tahu kita ini satu kamar akan dipecat. Aneh. Sehingga biasa kalau di Facebook saling itu satu dengan yang lain. Itu gembala Pak Bendahara di Sulawesi Barat, MD, sama teman. Satu kamar. Tapi saya yang lebih dominan dalam hal itu. Pokoknya aktivitas saya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi kalau saya dapat berkat, kami kumpul kami makan sama-sama walaupun sudah marah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Keluarga kita Tuhan lindungi. Karena Tuhan itu seperti Yerusalem yang menjadi pelindung yang setia bagi kita. Kita adalah Gunung Sion atau Bukit Sionnya. Kita aman, kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Selalu berdiam diri, selalu berpangku tangan pada saat kita akan datang kepada Tuhan. Apalagi jam-jam ibadah. Kita tidak pernah mengerti bahwa inilah waktunya untuk saya bertemu dengan Tuhan. Kalau di kota ini beda, tapi kalau kami di Toraja, kalau bungkus badan dengan itu sarung, tidak ingat hari Minggu. Haleluya. Saya biasa, karena gereja saya pas pertigaan dan tempat terminal angkutan penumpang. Jadi saya biasa kata, "Hoi Ambena, kenapa duduk-duduk hari Minggu ini?" Apa dia bilang? "Mak Didik, katanya dingin Pak Pendeta." Kalau di gereja itu akan jadi panas.
Iya. Akan panas kalau gereja, apalagi aku bilang gerejaku itu kita tidak bisa duduk berpangku tangan, selalu gerakan-gerakan. Jadi tiba-tiba keluar keringat, disitulah kita akan merasakan kehangatan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak pernah tenang, selalu mencari dan mencari pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di kalangan masyarakat umum? Selalu tinggal tenang-tenang, atau dengan kata lain tidak mencari Tuhan. Saya punya kesaksian tahun 1986 saya pindah dari kampung kelahiran saya, tinggal di kota. Saya tinggal di kota untuk melanjutkan sekolah saya SMP, dan saya tinggal dengan orang yang saya tidak kenal. Suami istri adalah PNS dan istrinya adalah seorang pemuka atau ya pelayan dalam sebuah gereja. Jadi saya tinggal di sana. Saya juga lain gereja. Saya tiap hari Minggu saya suka, walaupun masih remaja sekali, saya datang cari gereja saya, pikul-pikul Alkitab. Panjang jalan, saya tinggal di pinggir kota, saya ke pusat kota untuk cari gereja itu, gereja saya. Begitu terus. Suatu saat saya dipanggil, Thomas, sini, menghadap. Ya Pak, ya Ibu, gerejamu apakah? Kok kau pergi nanti pulang jam 1? Pergi jam 8, pulang jam 1. Itu pekerjaan di dapur, itu tidak selesai Thomas. Haleluya. Saya bergumul. Minggu depan begitu. Mereka berdiam diri, tidur santai-santai dan menonton televisi itu masih hitam putih. Saya tiap hari Minggu pergi gereja. Suatu saat saya dipukul karena pergi ke gereja. Gerejamu terlalu jauh. Akhirnya saya mulai berdoa. Doa saya waktu itu tidak seperti sekarang. Tuhan Yesus, berikanlah saya gereja supaya saya bisa gereja. Saya dituntun dan bertemulah gereja Pantai Kosta di Indonesia. Dekat sekali, tidak sampai 1 kilo. Tikungan jalan raya, jalan kota, dan sampai di gereja. Saya ibadah di situ. Saya pulang. Dia bilang, kenapa? 11:30 kau sudah datang. Iya, itu pendetanya itu khotbah 5 menit. Tidak tahu kalau saya sudah di gereja Pantai Kosta. Ternyata saya gereja di situ, saya terobati. Saya senang, saya bertumbuh. Sampai dengan hari ini. Itu dipukul. Saya tidak tahu adik-adik, pemuda, remaja, sekolah di kota ini mungkin tidak seperti saya. Saya dibully. Dilarang, tidak boleh ibadah. Kalau sekarang kan pilihan sendiri. Tapi kalau dulu saya itu dilarang. Maju lagi ke anak saya. Anak saya tinggal satu rumah dengan temannya, mereka 10 orang. Yang 3 rajin pergi gereja, yang 6 tinggal di rumah. Mereka tidur santai-santai. Jadi yang 3 pergi ke gereja, mereka bilang gini, halo Pak Pendeta, pergi gereja kah? Ini 3 ini pulang gereja loh, Pak Pendeta sudah pulang.
Karena saya alami, dia telepon saya, "Papa, setengah mati kita, dibully terus gara-gara tidak sependapat dengan mereka." Akhirnya puji Tuhan, mereka tiga ini pindah kos. Aman. Tadi malam telepon dengan dia, sudah aman. Oh, puji Tuhan. Karena anak saya kan walaupun dia masih muda dan dia kerja, tapi dia terlibat pelayanan seperti anak-anak muda yang ada di Bukit Hermon. Dia terlibat melayani. Jadi dia kalau diam di rumah, dia tidak tenang. Sementara dia lihat teman-temannya kok tidur-tidur, santai-santai, habis kopi 1 gelas, tambah lagi 1 gelas. Habis itu mereka telepon, habis kopi, kirim kopi dari Toraja, kirim. Iya kan anak-anak biasa begitu. Kami beberapa kali kirim kopi, jadi kami tahu. Tidak sampai 1 bulan, 1 bulan, telepon, kirim kopi. Haleluya. Jadi orang-orang tua senang. Semakin banyak kirim kopi, pasti mereka punya penghasilan, mereka kirim ke kampung. Haleluya. Itu ada nama Rembon. Papanya Rembon. Nama Rembon, Kecamatan Rembon, tapi karena lahir pada hari pasar Rembon, kasih nama Rembon. Iya. Ada yang nama Pasa, padahal Pasa itu bahasa Indonesianya pasar. Iya, mungkin jemaat Toraja tahu itu. Kalau hari Selasa kasih nama Selasa. Hari Rabu kasih lahir anaknya perempuan kasih nama Rabu. Hari Kamis anaknya laki-laki kasih nama Kamis. Kalau hari Jumat kasih nama anak laki-lakinya Duma. Haleluya. Jadi dibully. Oleh karena tidak tenang untuk mencari Tuhan, agar menemukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Coba kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 17. Efesus 5 ayat 14 dan 17 sampai 17, firman Tuhan berkata begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang kan selama ini santai, tidak mau mencari Tuhan. Padahal lihat orang Yahudi, orang Israel. Oh, kalau mereka ketika mengingat Sion, mengingat Yerusalem, mereka akan berlari-lari untuk hadir di sana. Kita orang percaya, ketika sekalipun gereja ada di samping rumah ya, kita tidak mau. Padahal sebenarnya disinilah kita menerima kelepasan dari Tuhan. Kita berpangku tangan, kita bermasa bodoh. Bahkan Alkitab mengatakan kita tidur. Kita tidur, tenang, kita tidur. Apa artinya tidur? Ya memang baring-baring, tetapi iman kita sedang tidur.
iman kita tidak dibangunkan. Jadi kita tidur terus. Kita tidak menikmati kebaikan Tuhan. Kita tidak menikmati kemurahan Tuhan. Tidur rohaninya. Rohaninya tidak bangun-bangun. Sekalipun mama gembala, adik wakil gembala berusaha untuk bangunkan, tapi belum bangun-bangun, masih tidur. Ngorok. Tahu ngorok? Saya pernah di sini dan saya lihat waktu papa masih ada, belum ke surga. Itu mantan gembala Baras 5 datang tidur. Dan mungkin kamar yang saya tempati bermalam di sini itu dengar ngoroknya. Sangat terganggu papa. Papa bangun. Hei Martin, apa? Hei Martin, kau datang bertamu di rumahnya orang. Iya, saya cerita karena papa sudah pergi ke surga. Iya, saya ada. Kau itu datang bertamu di rumahnya orang, mengganggu orang. Haleluya. Saya mau tertawa juga tidak, saya diam. Oh, tapi terima kasih saya tidak ngorok Mama ya tadi malam. Karena mengganggu kan. Haleluya, cuma datang bertamu. Haleluya. Saya dengar cerita itu kakak gembala dari Sumarorong juga datang tidur, katanya begitu dia kasih bangun, dia marah. Saya sudah itu bertamu itu harus itu kancing, itu ngorok, jangan ngorok. Itu memang benar. Haleluya. Suatu saat itu gembala-gembala dari daerah transmigrasi datang, kumpul semua di kamar saya, karena kamar saya di yang Agnes pakai itu tempat tidur 2 lantai. Mereka datang tidur, kami cerita namanya kamar saya, Pak Pendeta Martin Sitorus. Dia tertidur, dia ngorok. Apa yang terjadi? Di kamar saya itu ada salon besar, ada mic. Pendeta Moses KLM, dia pasang mic lalu letakkan di hidungnya. Tuhan, tidur ngorok, dia kaget dengan ngoroknya. Haleluya. Saya biasa ingat itu, saya bilang memang kalau kita dalam keadaan tidak tahu, kadang kita dipermainkan orang lain. Tapi pada saat kita sudah Tuhan rubah, ya kita akan mengerti bahwa ya ternyata benar dulu seperti itu. Kita tidur kan tidak tahu, mungkin kita ditegur, mungkin kita dimarah, tetapi itu untuk kebaikan kita. Kita mau perbaiki supaya kita tidak berdiam diri. Itulah kehidupan orang yang mau mengalami, menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Coba saya lihat ayat terakhir Yesaya, saya tidak panjang khotbah. Yesaya pasal 62 ayat 12 yang mengatakan begini, orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kita bukan tempat sepi, kita bukan tempat yang tidak ramai, tetapi kita adalah tempat yang akan dicari orang. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Persiapkanlah hidupmu, persiapkanlah hidup kita, karena suatu ketika orang akan menyebutkan kita bangsa yang kudus. Memang kita belum kudus hari ini, tetapi sementara kita dalam perjalanan menuju ke sana.
Dan ketika kita sampai di sana, orang akan berduyun-duyun untuk datang kepada kita, dan mereka akan menyebut kita yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Pernahkah Tuhan meninggalkan Anda? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Setiap saat dan waktu Dia selalu bersama-sama dengan kita. Justru kita yang berusaha untuk meninggalkan Tuhan, tetapi Dia tetap setia dengan kita untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita yang berdiam diri itu akan kita bangunkan untuk selalu menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya tidak panjang membawa firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar kekuatan bagi kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, ini hidup kami Tuhan, lingkupi kami setiap saat. Lingkupi kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, supaya kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami tidak akan tertidur, kami tidak akan berdiam, tetapi kami akan mencari Engkau sampai kami menemukan Engkau. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Saya undang para singer untuk membantu saya. Kita nyanyikan ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu. Puji Tuhan. Naungiku, puji Tuhan, dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, puji Tuhan, haleluya, dengan sayap-Mu. Naungiku, naungiku, puji Tuhan, dalam kuasa. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Lingkupiku, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku, dalam kuasa. Di saat badai,
kita tetap akan berusaha mencari dan menemukan Tuhan. Kita tidak akan tidur, tetapi kita akan bangun dari tidur kita untuk bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Menyembah Tuhan. Berikan suaramu kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari Sion-Sion yang terbuka untuk Tuhan hadir di sana. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kami menghormati Engkau. Kami meninggikan Engkau. Kami mengagungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bahwa Kau Raja atas semesta, ku tenang selama di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bahwa Kau Raja atas semesta, ku tenang berikan tepukan tangan bagi Allah kita, Raja kita. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kembali kami diperbaharui oleh firman Allah bahwa tujuan hidup kami adalah Sion. Tujuan hidup kami adalah menemukan Tuhan dalam sepanjang perjalanan iman kami. Karena hanya berjumpa dengan Tuhanlah kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya berjumpa dengan Tuhanlah kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Hanya berjumpa dengan Tuhan maka kami akan melihat dan menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu. Kiranya kekuatan firman-Mu membangkitkan semangat kami untuk terus setia mencari Tuhan, untuk terus setia berjumpa dengan Tuhan, untuk terus setia untuk menemukan Tuhan. Karena kami percaya di saat kami berjumpa dengan Tuhan, maka kami yakin apapun yang menjadi pergumulan hidup kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, semua kami yang hadir sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan kami yakin Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak lupa, kami tidak menjauh untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai pada
sore hari ini, malam ini Tuhan berkati pelayanannya di Toraja. Tuhan memberkati keluarga, anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan dimanapun hambamu pergi dan berada. Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberikan korban syukur kita. Sambil korban persembahan dijalankan ke tempat saudara masing-masing, kita nyanyikan pujian Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesus Raja mulia, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah benar, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesus Raja mulia, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah benar, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Oh Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesus Allah mulia, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah benar, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesus Raja mulia, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah benar, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan.
semua, inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Selamat datang. Hari Rabu, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Ibu, saudara-saudari. Pujian. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis, pukul 7 malam, kebaktian ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, setengah 8 malam, doa dan puasa di gereja. Hari Sabtu, setengah 7 malam, persekutuan, latihan ibadah pemuda. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul setengah 9 sore, latihan ibadah pemuda. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya pemuda. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Musik Gusti Inilah jadwal Gideon, pelayan Meta, ibadah dan raya Stephen. pertama. Singers Pemimpin Bapak pujian, Daniel Ibu Sihaan, Yusdayonas. Bapak Musa 1, Musik Bapak Medi. Else, Gideon, Multimedia, Juan, Kreatif dan Tim. Bapak Yohanes. Kolektan Bapak Singers, David Andi Ibu Sosang, Jin Isa, Bapak Ibu Ignatius Yasmita Ismail, Ismail, Aser, dan Ibu Rini Bapak Ibu Siahaan. Justinus Yeti. Rebana, Vena, Fani, dan Ein. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Jadwal Ibu Dewi pelayan Yohanes ibadah raya dan Ibu kedua. Desi Musa. Pemimpin pujian Aser, Ibu Gloria Bapak dan Thailand. Ibu Uhat Musik Sibuea. Else, Desi, Jadwal Jane, pelayan dan Ria. ibadah raya kedua. Singers Ibu Pemimpin Melati, pujian Ibu Bapak Musa Sibuaya, dan Saudari Musik, Indre Sonda. Gusti, Tria, Multimedia, Mita, Kreatif dan Stephen. Tim. Kolektan Singers, Bapak Bapak Pio Pio Amba, dan Bapak Bapak Uhat Petrus, Sibuaya. dan Bapak Asyik, Daniel Siahaan. Bapak Ibu Aldi Rebana, Prabowo. Angel, Mora, dan Vanessa. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Yeni Situmeang, kami dan ucapkan Ibu kepada Niken Bapak Indi. Ibu, saudara-saudari Aser, Bapak yang dan berulang Ibu tahun Kusmani. di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian keluarga jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, diterang, keluarga jemaat. Tuhan Yesus, semoga Tuhan menolong kita untuk Hari Jumat yang tadi di pengumuman warta itu ada doa pujian penyembahan di tempat ini, tetapi dimajukan ke hari Kamis. Ke hari Kamis, jadi Kamis itu doa pujian dan penyembahan di tempat ini jam 6:30 malam. Kemudian hari Jumat kegiatan pemuda saya serahkan kepada ketua pemuda. Puji Tuhan, terima kasih. Mengingatkan kepada teman-teman pemuda dan remaja, di sini saya lihat ada banyak pemuda dan remaja ya. Hari Jumat kita akan ada retreat, bina akrab lah. Setelah sekian lama kita tidak ibadah, jadi hari Jumat itu Jumat sore kita akan berangkat retreat, nginap semalam di Mamuju di Tapanuli. Bagi teman-teman yang mau ikut silahkan mengisi formulir. Formulirnya nanti ada sama teman-teman yang main rebana ini. Kontribusinya hanya 10.000, sudah semua ditanggung sama pengurus, sama Tuhan yang tanggung. Kalau bisa formulirnya diserahkan paling lambat besok supaya kita tahu berapa banyak kamar yang harus kita sewa untuk teman-teman, berapa banyak konsumsi yang harus kita sediakan supaya tidak ada yang sampai di sana kelaparan. Jadi teman-teman yang mau ikut silahkan mengambil formulir, mengisi formulir dan langsung mengembalikan ke teman-teman pengurus sehingga hari Jumat kita bisa pergi bersama. Hari Jumat kumpul di gereja jam 3 dan kita akan berangkat ke lokasi jam 4.
pulangnya Sabtu siang ya. Kalau ada yang mau bawa kendaraan sendiri boleh, bawa tenda sendiri juga boleh. Kalau tidak nanti bisa gabung sama pengurus. Mungkin itu saja dari kami kembalikan kepada pemimpin puji. Tidak ada pengumuman tambahan yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Thomas Nabuasa. Beliau ini dulu waktu saya semasa SMA di Palopo, beliau pengerja dan saya TC. Jadi ada berapa tahun kami sama-sama. Jadi saya lebih akrab dengan beliau memanggil Kak Thomas. Jadi beliau ini mentor saya dulu waktu saya TC Puji Tuhan. Dan kami bertemu lagi dalam pelayanan luar biasa. Terima kasih Kak Thomas, Tuhan memberkati. Hormat dan salam kami mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan, bagi keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di pelayanan. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir malam hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Terima kasih juga buat Pendeta Reki Onibala yang bersama-sama kita malam hari ini. Percaya kapan-kapan pasti juga akan memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Mari sambil bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Pendeta Max Kailem akan tutup kita di dalam doa. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Haleluya. Bagi Bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami ada dalam ibadah raya kedua pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Seberapa banyak kami yang mengikuti ibadah ini, baik secara onsite di tempat gedung gereja ini,
maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Engkau mengenal setiap kami yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Setiap pergumulan kami, setiap persoalan-persoalan kami sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Semua hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga yang ada. Bahkan Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami semua umat-umat-Mu. Di tempat ini Tuhan kami bersatu hati bagi keluarga Bapak Medi yang dimana kemarin orang tua kekasih, ibu kekasih telah dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, mereka bersedih, mereka berduka. Tuhan, kami sebagai umat-umat Tuhan, kami sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, kami merasa sedih, kehilangan. Tapi kami percaya penghiburan yang sejati Tuhan menjadi bagian dari kehidupan keluarga yang ada. Bapak Medi dan Ibu bersama dengan anak-anak dan keluarga besar yang sudah ada di kampung halaman, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka semua. Sehingga Tuhan, penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka tidak lepas harap daripada Tuhan. Apa yang terjadi adalah rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga yang ada. Tuhan berkati semua rencana-rencana yang mereka akan lakukan untuk penguburan orang tua. Tuhan kiranya akan membuka jalan semuanya. Biarlah semuanya boleh dapat berjalan dalam kehendak dan rencana daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Begitupun dengan umat-umat-Mu yang lain yang sedang berada di luar kota. Tuhan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi mereka semua dengan kuasa-Mu. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan, tetapkan, mereka boleh kembali bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi anak kekasih kami Juan Tuhan yang sedang ada di Jakarta dalam persiapan untuk mengikuti Tuhan. Haleluya, 17 Agustus Tuhan mengikuti Paskibraka Nasional. Tuhan tolong anak kekasih Juan Sihombing. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, keberanian Tuhan anugerahkan ke atasnya. Sehingga ketika Tuhan akan tampil pada tanggal 17 Agustus nanti, mereka ditolong oleh Tuhan. Anak ini boleh melakukan semua tugas ini Tuhan. Dia boleh lakukan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan, untuk semua korban persembahan kami, untuk semua puji-pujian penyembahan kami, untuk semua kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan semuanya menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan pada kami, Tuhan yang akan ampuni dan sempurnakan, bukan menurut kebaikan kami, tetapi menurut rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang sudah menyertai kami tiba di tempat ini, Tuhan pun akan menyertai kami kembali ke rumah kami dengan selamat. Gala mara bahaya, kecelakaan, jahat manusia, Tuhan halaukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah kami boleh tiba dan kami tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan menjaga kami dalam peristirahatan kami. Sampai besok pagi kami akan kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Pendeta Reki yang boleh bersama-sama dengan kami pun Tuhan memberkati hamba-Mu keluarga dalam rumah tangga, akan dalam pelayanan di Tuhan GPDI Bethesda Belang-Belang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian ibu kekasih yang sakit. Terima kasih Tuhan, perjalanan pun kembali ke belang-belang sebentar dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini pujian penyembahan kami kepadamu. Mari kita arahkan hati kita, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita semua malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah raya kedua pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.